Shalom, sahabat Bahana dan pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita bisa kembali bertemu dalam program Karena Dia kali ini. Nah, berbeda dengan tayangan-tayangan atau episode-episode sebelumnya, untuk kali ini saya berada di tempat yang sangat spesial dan istimewa ini. Dan tentunya saya berjumpa dengan narasumber kali ini yang juga sangat spesial buat sahabat Bahana. Nanti dalam obrolan selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan narasumber saya kali ini, seorang yang tadi saya katakan istimewa karena beliau ini adalah pengusaha yang cinta Tuhan. Dan sejauh pengamatan dan pengenalan saya terhadap beliau, Tuhan memberkati secara luar biasa lewat bisnis atau usaha yang dikelolanya. Meskipun tidak selamanya berjalan mulus, ada masa-masa tertentu beliau ini juga mengalami masa-masa yang sangat kelam. Ibarat seperti pemazmur Daud berkata, harus melewati lembah kekelaman, dan beliau ini pernah alami. Nah, nanti beliau akan langsung sharing kepada sahabat Bahana melalui obrolan dengan saya kali ini. Nah, tanpa berlama-lama saya akan langsung menyapa beliau, yaitu Bapak Ricky Yonatan, yang biasa saya sapa dengan nama Pak Ricky. Shalom Pak Ricky. Shalom Pak Haryono. Senang sekali Pak, saya bisa hadir di tempat Pak Ricky ini, di tempat usaha yang, menurut saya luar biasa ini. Terima kasih. Ya. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik Pak Ricky, kita akan mengawali perbincangan kali ini. Baik. Supaya nanti sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun bisa lebih mengenal Pak Ricky. Silakan mungkin mengawali percakapan ini Pak Ricky bisa sharingkan, ceritakan sekilas tentang latar belakang Pak Ricky, pribadi, keluarga Pak Ricky. Baik. Pak. Terima kasih. Ya. Shalom. Khususnya bagi sahabat Bahana yang saya cintai. Sungguh luar biasa kalau pagi hari ini boleh bersama dengan hambanya Bapak Haryono. Terima kasih Pak. Saya sudah mengenal beliau sudah puluhan tahun. Saya pernah jadi anak rohani beliau. Ya, puji Tuhan, perjalanan hidup saya secara pribadi, saya menggarisbawahi sebagai satu kemurahan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saya sungguh sangat bersyukur memiliki keluarga yang sangat luar biasa. Mencintai Tuhan semua Pak ya? Sangat mencintai Tuhan semua. Ya, secara pribadi saya izin mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ricky Yonatan. Saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Namun saya boleh ada karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga saya. Saya punya istri satu dan untuk selama-lamanya. Dan boleh kalau saya ceritakan bahwa istri saya, Erlina Kusumawati, adalah istri yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena bagian daripada kehidupan selama saya mengenal beliau, sampai kemudian perjalanan hampir pernikahan dari 88, Bapak. Iya, jadi 30 tahun. Ya, sekitar itu ya. Iya. Dan itu kami lalui dengan sangat luar biasa. Karena apa? Figur daripada istri Pak Ricky adalah figur yang mungkin tidak banyak dijumpai pada keluarga-keluarga yang lainnya. Tidak banyak dijumpai itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, enggak pernah mengeluh, ya sedikit sekali. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari mandiri. Maksudnya apa? Karena saya pada saat pernikahan kami di awal, saya sudah memikirkan bagaimana pasangan hidup saya itu mandiri di dalam rumah tangganya, khususnya di dalam kegiatan sehari-hari, khususnya lagi dalam pembiayaan kehidupan sehari-hari.
Jadi istri saya itu adalah pribadi yang sudah saya siapkan, saya bukakan toko dan beliau mengelolanya dengan baik dan kemudian hasil dari apa yang dikerjakannya menjadi bagian daripada pertolongan istri saya kepada kehidupan keuangan kami. Keluarga. Iya, sehingga di dalam Itu, Pak, yang ya, dikelola ibu. iya, toko wallpaper. Wallpaper. Iya, toko papera itu ya, dan ada di Kota Bantul juga ada. Ya. Dan itu adalah satu hal yang patut kami saksikan juga. Jadi nanti mungkin di kisi lain dalam acara ini. Jadi begitu luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Nah, Bu Riki lebihannya apalagi yang saya katakan mungkin tidak dijumpai. Tidak pernah yang namanya minta apapun kepada saya. Iya. Sedikit pun. Iya, maksudnya biasanya yang saya lihat, namanya kalung, apa liontin, cincin, giwang, tidak pernah minta. Karena apa? Sebelum minta, saya memang sudah menyediakan terlebih dahulu, Pak Har. Itu persoalan. Sebelum diminta, Pak Riki sudah. Iya, tapi nggak pernah minta. Bahkan baju sehari-hari, baju pesta dan sebagainya juga nggak pernah minta. Iya, ya karena jadi sudah tahu ya, karena Pak Riki lebih tahu kebutuhan Ibu Bu Riki. Sehingga tanpa diminta pun Pak Riki juga pasti. Iya, tapi itu kelebihannya karena tidak pernah minta sama sekali secara puji verbal. Tuhan, ya puji Tuhan. Ya. Kalau sekarang putra 3 Pak ya? Iya, kami 3 putra, sudah besar-besar. Ya. Yang pertama Rio, sekarang sudah membantu pekerjaan utama saya sebelum ada restoran ini. Iya, jadi saya adalah bekerja di banyak orang itu. Oh gitu ya, gitu. Baik, siap. Ya, Rio udah bantu. Kemudian dia juga sudah mulai dipersiapkan untuk mengganti mamanya di toko wallpaper. Ya, yang kedua Niko. Ya, nah Niko ini spesial. Dia sekolahnya IT, tapi dia sekarang berbelok arah ke kuliner ini. Oh, jadi Niko yang mengelola ini, bantu di sini. Kalau yang di sini belum, masih ada ya, tapi dia punya kegiatan sendiri, ya. Kemudian dengan teman-temannya juga dia ada kerjaan di kuliner semacam itu, ya enak, menu-menunya baik-baik semua. Yang ketiga, ini yang paling istimewa, namanya istimewa ya, anak bungsu ini mimpinya besar sekali, ya namanya Jet Evander. Ya, dia mimpinya sangat besar sekali karena dia sekolah di entrepreneur ya di Surabaya, dan saya yakin sekali bahwa satu kali anak Jet ini juga akan menjadi anak yang luar biasa oleh karena kemurahan Tuhan. Amin, amin. Itu, Pak Har. Pak Riki ini dulu pendidikan di mana, Pak? Saya pendidikan terakhir di Akademi Arsitektural, ya, arsitektur. Di Akademi YKPN saya. Oh, YKPN. Iya. Iya, betul, ya. Ambil arsitek, ya, saya. Gitu. Apa yang dikerjakan tampak betul-betul beautiful. Amin, terima kasih. Ya. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan atau kuliah itu di Akademi YKPN, Pak Riki mulai terjun di bidang usaha kapan? Maksudnya usaha yang pertama kali dilakukan sebagai apa? Baik. Jadi pada saat saya di tahun 83 saya ya 83-84 saya masuk di arsitek ya, dan singkat cerita 3,5 tahun kami lalui ya, dan di tahun 88 pertama saya sudah mendapatkan kepercayaan ya dari seorang pengusaha di Kota Magelang, yaitu Karoseri ABC. Saya membangun hotel Borobudur di Jalan Ayani, Jalan Magelang itu. Pertama kali saya kerjakan. Iya. Namun sebelum 88 itu berarti tahun 88, ya. Pas tahun pernikahan itu ya, Pak? Iya, betul. Iya, seperti itu. Bapak kok sangat hafal dengan pernikahan Pak Riki ini. Tadi Pak Riki itu yang nyebut pernikahannya tahun 88. Oh, sudah begitu. Wah, luar biasa nih Pak Harit. Ya. Jadi iya. Pernikahan sudah dapat usaha. Usaha itu ya. Tapi juga kami dari Jogja, kami ke Magelang, kami juga membuka toko aluminium di sana. Ya, toko aluminium namanya toko Gafra.
Ya. Dan Gafra sendiri artinya adalah pertolongan Tuhan atau kekuatan Tuhan, itu saya dari bahasa Ibrani itu. Puji Tuhan. Ya. Kok nanti bisa dibuka di Magelang? Apakah karena ada hal tertentu yang istimewa di Kota Magelang? Iya. Jadi pada saat tahun tersebut saya berpikir toko aluminium dan untuk pembangunan kontraktor-kontraktor itu di Jogja sudah sangat banyak. Maka saya sebagai kaum muda pada saat itu saya berpikir, saya akan menepi ke kota kecil, tetapi di situ banyak kesempatan, ada peluang. Potensi yang besar. Iya, ada potensi besar, Pak. Dan Magelang lah pilihan tempat. Magelang, iya. Lalu pengembangan usaha selanjutnya seperti apa? Karena saya lihat Pak Riki kan kemudian banyak membangun gedung-gedung, bangunan-bangunan, hotel-hotel, itu bagaimana itu ceritanya? Iya, puji Tuhan. Jadi pada saat dimulai saya belajar tentang membangun, kemudian adalah bagian daripada keputusan daripada Pak Riki untuk bekerja secara excellent. Excellent ya Pak. Iya. Prinsip Pak Riki ya. Harus benar-benar bagus. Iya. Bangunan resto ini juga tertata luar biasa. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian saya sungguh-sungguh mempraktekkan, karena kalau kerja excellent itu menurut saya itu akan menjadi bagian daripada modal saya untuk selanjutnya. Karena nanti owner pasti akan puas ya, dan itu tidak dengan mudah saya kerjakan karena dengan kehadiran di lapangan, dengan ketelitian, kemudian dengan kesabaran, dengan bagaimana saya menerima order daripada pimpinan-pimpinan atau owner-owner saya, Pak Har. Ya, di situ saya mengerjakannya dengan benar-benar kalau bisa beliau-beliau sangat puas dengan hasil kerja yang ada. Ya. Tapi kan orang bilang gini Pak Riki, hanya kalau istilah bahasa Jawa, onorupo Onorgo, ya kan? Itu kan terkait. Jadi hasil Pak Riki pekerjaannya luar biasa, excellent, bagus, konsumen puas, dan pasti ada harga yang tertentu yang sepadan, begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau itu kan merupakan bagian daripada normatif. Jadi kalau memang mau bagus, ya tentunya dengan material yang standar bagus juga. Iya. Namun ada satu kelebihan, jadi belum tentu barang-barang atau material yang mahal itu seperti granit alam itu mahal sekali. Apabila tidak dikerjakan dengan atau oleh tim yang baik, maka hasilnya tidak akan bagus, Pak Har. Tetapi misalnya kita nggak usah pakai granit alam yang mahal, tapi granito tile saja dengan pengerjaan yang baik, hasilnya akan sangat luar biasa, semacam itu, Pak. Jadi masih bisa diatur sedemikian rupa, sangat tidak bisa. Harus memerlukan biaya yang mahal, betul, yang bagus dan indah. Betul. Dan tentunya kualitas juga terjaga. Iya, Pak Har, betul sekali. Nah, sahabat Bana, inilah narasumber saya, Pak Riki. Kalau mengerjakan apa yang dipercayakan kepada beliau, dilakukannya secara all out, secara excellent, dan memang hasil yang luar biasa. Amin. Jadi, sahabat Bana, kapan-kapan bisa silakan menghubungi Pak Riki ya Pak, kalau misalnya. Wah, terima kasih sekali, siap sekali nih ya. Nanti bisa di akhir perbincangan silakan Pak Riki memberikan data informasi nomor yang bisa dikontak. Sehingga sahabat Bana kalau memerlukan jasa Pak Riki silakan langsung. Terima kasih Pak. Nah, Pak Riki ini ngomong-ngomong, tadi saya lihat Pak Riki kan dalam usaha selanjutnya berkembang pesat, diberkati Tuhan luar biasa, dipercaya membangun hotel. Wah, waktu itu juga budgetnya pun sudah fantastis ya. Nah, lumayan ya. Tapi tadi Pak Riki di awal saya sudah sempat sampaikan. Nah, saya lihat kan Pak Riki ini kemudian dalam pengembangan usaha selanjutnya kan, diberkati Tuhan, dipercaya untuk beberapa gedung bangunan bahkan hotel yang bintang tinggi dengan budget yang tentunya juga besar. Ya, puji Tuhan. Tapi tadi kan juga di awal saya sempat sampaikan bahwa ada waktunya Tuhan membawa Pak Riki dan mengizinkan Pak Riki katakanlah masuk dalam lembah kelam gitu, masuk dalam situasi pengalaman hidup yang mungkin
menyesakkan. Iya. Mungkin bisa diceritakan Pak Riki supaya sahabat Bahana juga bisa belajar dari apa yang pernah Pak Riki alami secara real. Baik, baik. Itu gimana awalnya, lalu sampai prosesnya seperti apa? Iya, baik. Sebetulnya masa-masa sulit itu harusnya saya tidak mengingat-ingat kembali, Pak Har. Iya. Namun ini khusus untuk sahabat Bahana nih, saya menyampaikan. Jadi itu adalah ya bagian daripada sebuah proses yang menurut saya adalah memang tidak bisa saya hindarkan. Tidak bisa saya hindari. Jadi semuanya di awal semuanya berjalan baik, ya, berjalan baik, dan saya tidak menyebut siapa pemilik daripada hotel tersebut, ya, kemudian alamat di mana dan jumlah berapa, ya. Tetapi ada satu miss yang dimana memang tidak ada dasar daripada hitam putih, walaupun sudah ada MOU-nya, ya. Dan di situ adalah bagian yang sampai saat ini saya katakan juga kepada seluruh kerabat, khususnya keluarga saya, bahwa itu adalah bagian yang tidak perlu harus disesali, dan itu juga tidak harus diingat, dan kita tidak akan melihat lagi ke belakang atau kata kenapa itu terjadi. Ya, tapi begini. Sampai akhirnya pada satu titik di mana artinya saya harus mempertanggungjawabkan daripada secara hukum itu saya dianggap bersalah. Ya, sedikit saja saya mau sampaikan bahwa appraisal yang ada secara independen dan appraisal yang dikerjakan oleh Polda DIY juga, nah itu nilainya lebih daripada apa yang saya terima. Iya, ya itu bagian kuncinya saja, Klo. Jadi artinya kata tidak ada yang namanya kemudian yang dalam tanda petik bahwa saya adalah melanggar atau karena hasil appraisal sih kami udah lebih daripada yang dititipkan. Ya itu adalah bagian yang berjalan itu. Nah kemudian secara hukum saya tetap harus mempertanggungjawabkan karena dianggap bahwa ini adalah ada hal-hal yang dianggap itu adalah sebuah kesalahan. Ya, makanya saya pesan kepada sahabat Bahana, dalam kerjaan apapun harus ada hitam atas putih. Ya, sehingga segala apa harus ada bukti-bukti yang konkret, yang real, ya semacam itu. Ya. Nah, kemudian akhirnya saya harus mengalami, ya saya mengingatnya bukan saya membandingkan atau mensejajarkan dengan kisah Yusuf. Oh, sangat jauh sekali. Ya, Yusuf adalah sebuah pribadi yang sangat luar biasa, ya. Tapi saya melihatnya bahwa Yusuf sendiri 13 tahun mengalami masa atau prosesnya Tuhan itu, ya. Bagaimana dia dibully oleh saudaranya, dijual ke Midian. Ya, kemudian masuk dipekerjakan di rumah Imam Potifar, juga harus difitnah lagi sehingga harus masuk ke penjara juga. Ya, tetapi di dalam penjara pun Yusuf jadi berkat percaya dan jadi megang kunci di sana, ya. Nah, itu dan akhirnya kita tahu Yusuf akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Seperti itu. Ya, gambaran itu juga kebetulan saya pada saat masuk dalam, ya hanya butuh 2 hari saja saya dipercaya megang kunci. Itu tahun berapa ya Pak peristiwanya? Aduh, sekitar 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu Pak Har, ya. Itu. Tapi ya, kami harus khususnya saya harus berdamai dengan diri sendiri. Betul, persis. Ya, artinya bahwa apa yang terjadi bukan Tuhan tidak mengetahui, karena saya sangat percaya bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya pada saat saya berdamai dengan diri saya, pada saat saya di dalam pun saya merasa bahwa ini adalah ada turut campur tangan Tuhan. Ya, sehingga pada saat saya di dalam itu sebuah hal yang besar terjadi, saya bisa menjadi menjadi satu contoh, ya, karena di blog saya buat kebijakan
supaya tidak sakit kulit, maka saya cat semua itu. Iya, saya cat. Dan uangnya bukan dari kami pribadi, tapi sirkuleran semua terlibat. Terlibat ya Pak. Ada kebersamaan Iya. gotong royong di sana ya. Pada saat satu blok itu bersih, maka blok lainnya dari Ketularan. Kalapasnya dan lain sebagainya, iya, meminta ayo semua dibersihkan semua. Tempat makan yang tadinya dekil sekali, Pak Har, iya, saya kan bagaimana saya bisa makan? Iya, saya minta kepada keluarga, minta ambril, minta apa, saya amplasi, kemudian saya gerakan semuanya, akhirnya jadi bersih. Ya, kemudian pihak daripada penanggung jawab di dalam, Rikuh mungkin akhirnya dibelikan yang baru semua. Iya, puji Tuhan. Dan itu di iya, mana ya Pak? di Cebongan. Iya, di Cebongan. Iya. Secara pertanggungjawaban Iya. Pak Riki berapa lama? Sekitar 9 bulan. 9 bulan. Iya, total 9 bulan. Ya, dan bersyukur lagi bahwa di dalam pun saya bisa jadi berkat buat banyak teman-teman. Jadi pada saat ada kegiatan rohani, jadi ya puji Tuhan karena saya sedikit belajar tentang firman Tuhan dari Pak Har. Belajar jadi kami isi di dalam ibadah-ibadah tersebut, ya itu kami isi. Pada saat di bulan Ramadan pun, ya mereka melakukan kegiatan taraweh. Saya izin kepada kepala ya supaya yang anak-anak Tuhan ini boleh juga ada kegiatan. Iya. Iya, yang biasanya kalau taraweh kemudian yang di dalam hanya dengarkan saja. Tapi puji Tuhan diizinkan dan kemudian kita kumpul, kita menyembah, kemudian saya seberangkan firman Tuhan. Ya puji Tuhan ada 6 jiwa yang kemudian datang pada kami misalnya, wah saya senang mendengarkan firman Tuhan ini, ya bagaimana menjadi anak Tuhan dan sebagainya. Ya, tapi proses selanjutnya saya kurang tahu bagaimana, ya itu yang terjadi dan akhirnya kami merasa bahwa 9 bulan itu jadi suatu hal yang bisa menjadi berkat juga di dalam. Dan ada yang luar biasa, Pak Har. Gimana Pak? Iya, di dalam pun kami ketemu dengan satu pribadi yang adalah Bapak entrepreneur. Iya, dan dia memang kebetulan jejer kamarnya dengan saya, ya maka kami berdua diskusi dan kemudian minta izin kepada Kalapas, ya untuk kami melakukan pembelajaran, kayak pembinaan gitu. Pembinaan, iya, untuk mengedukasi warga binaan, dengan skill-skill keterampilan. Betul sekali, ya sehingga seminggu sekali kita adakan kelas sendiri supaya selepas keluar dari tempat itu, mereka sudah bisa berkarya, dia mandiri, bisa berbisnis, ya. Ya, dan puji Tuhan setelah keluar ya ada beberapa yang datang, Pak terima kasih, saya sekarang sudah jualan bakso dan lain sebagainya. Iya. Tetap jadi berkat Pak Riki dimanapun Tuhan tempatkan, meskipun di tempat yang secara manusia kan tidak menyenangkan, tapi Tuhan pakai Pak Riki di sana. Puji Tuhan. Pak, ini satu pertanyaan saya. Kan biasanya kalau seseorang itu mengalami proses sedemikian rupa dalam posisi mungkin tidak salah, tapi tetap harus bertanggung jawab. Dan apakah dalam hati Pak Riki ada semacam katakanlah ada semacam rasa ya maaf ya Pak ya, hati atau seperti apa dengan yang bersangkutan yang pernah mempersoalkan Pak Riki? Oh iya. Ini perlu dibagikan seperti apa? Baik, iya. Begini Pak Har, satu bagian yang mungkin saya harus saksikan. Saya sangat bersyukur kalau Tuhan memberikan satu wadah hati kehidupan saya secara pribadi. Saya selalu mengingat sampai di usia 58 tahun ini, ya saya mengingat kenapa saya tidak punya yang namanya sakit hati. Iya. Nah ini menarik Pak Riki, kan bagaimana sih orang itu bisa terlepas atau terbebas sama sekali dari perasaan sakit hati seperti itu, padahal mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan seperti itu. Ya mungkin silakan Pak Riki bagikan kepada sahabat Bahana. Baik, ya.
Jadi melalui proses kehidupan yang ada, ya, saya mensyukuri sejak muda, ya, sampai saat ini proses kehidupan yang dikatakan bahwa jalan itu tidak selalu rata. Betul. Ya, ya, saya mengalami banyak juga, tidak cuma sekali ini dalam artian kata banyak mungkin yang ada, maaf, istilahnya kami dirugikan oleh karena ya kegiatan-kegiatan lain, tapi yang tidak sampai seberat yang tadi saya sampaikan. Ya, tetapi puji Tuhan, saya tidak pernah ada yang namanya rasa sakit hati. Ya, yang ada di dalam kehidupan saya adalah bagaimana kemurahan demi kemurahan Tuhan dalam kehidupan yang saya ingat. Ya, tentunya dalam kehidupan saya juga saya senang berbuat baik. Tetapi itu pun tidak saya ingat-ingat. Apalagi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi izin, saya tidak pernah mengingat daripada kejadian yang berat semacam itu, ya. Dan saya karena selalu ingin hidup dalam tatanan aturan perintah yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Amin. Ya, jadi saya ya, Pak, ya. langsung, walaupun saya tidak mengatakannya, tetapi secara otomatis saya sudah memaafkan. Saya tidak mengingat-ingat. Iya, ya. Jadi hal itu adalah bagian yang saya katakan tidak perlu harus dipikirkan atau kemudian dihitung-hitung lagi salah dan benarnya, tidak. Tetapi itu adalah bagian daripada yang harus saya lalui, dan saya tetap bersyukur karena apa? Dimanapun Tuhan tempatkan, saya tetap minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk apa? Supaya saya bisa melangkah sesuai dengan kehendaknya. Begitu, Pak Har. Jadi istilahnya kan life to must go on. Hidup harus berjalan maju terus. Betul. Jadi apapun yang dialami di masa lalu tidak perlu dibawa-bawa sampai sekarang. Amin. Tapi lakukan itu karena prinsipnya juga berjalan sesuai dengan tuntunan firman. Amin. Kenapa ini saya tanyakan? Supaya Pak Riki menjadi model bagi sahabat Bahana. Misalnya ini loh, orang kalau mengalami perlakuan-perlakuan yang katakanlah tidak adil seperti itu, tetap hatinya bebas dari sakit hati, dari kepahitan. Amin. Supaya hidup ini merdeka. Dan disitulah saya lihat Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kehidupan Pak Riki keluarga selanjutnya. Amin. Terima kasih Pak Riki untuk siap. Sekarang Pak, setelah saya lihat kan Pak Riki tadi kan lebih banyak berkecimpung di dunia ini ya, dunia proyek bangunan. Tapi kan saya lihat terakhir kan Pak Riki mengelola sebuah bisnis di bidang kuliner ini. Restoran How Family Restoran, betul. Ini mau saya ingin tahu dari Pak Riki, bagaimana Pak kok bisa kemudian berkecimpung atau tertarik dan berminat juga terjun di dunia bisnis restoran ini? Baik, ya, tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Ya. Jadi saya sungguh merasakan selama perjalanan hidup ini, ya maka saya katakan bahwa Yesus itu terlalu baik, sangat baik, ya, sehingga saya selalu kalau ditanya apa kabar Pak Riki, apa kabar Bro, saya katakan Yesus luar biasa. Karena apa? Saya mau menyampaikan bahwa di dalam kehidupan saya secara pribadi tidak lepas dari kekurangan-kekurangan yang ada. Sehebat apapun kondisi kita pada saat tertentu, tetap aja ada kekurangannya. Sehingga pada saat ditanya, apa kabar, saya tetap menyebut Yesus luar biasa. Bukan saya yang luar biasa. Ya, ini adalah bagian daripada pengakuan pribadi saya terhadap Tuhan saya. Semacam itu. Karena apa? Pengingkaran daripada kelemahan pribadi. Yang dikatakan, sorry ya, satu kali saya melihat banyak teman relasi yang dalam keadaan sulit. Pas saat ditanya, apa kabar Bro? Luar biasa. Nah, saya miris hati saya. Padahal kenapa? Dengan fakta yang sebenarnya bertolak belakang. Tentang luar biasa tersebut baik.
tentang keimanan. Saya juga tahu Ya, dalam arti kan gini, Pak ya. Riki kan orang tuh jadi ikut latah saja. Iya. Tapi Pak Riki prinsip betul, yang luar biasa Yesus. Hanya Yesus. Oh. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kembali ke ini. Baik. Gimana? Iya. untuk Nah, Yesus. jadi akhirnya pada saat saya memulai daripada aktivitas saya setelah saya keluar, iya. Dan kesaksian yang boleh saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Iya, tidak sekali-kali membiarkan dan meninggalkan itu, ya. Dan pada saat saya keluar, ternyata owner-owner saya yang dulu sudah membangunkan, nunggu saya. Wow. Beliau kemudian datang kepada saya, kemudian Pak, tolong dikerjakan. Kemudian pada saat ketemu dengan beberapa owner ini, beliau menyampaikan, banyak yang datang pada saya untuk kemudian minta kerjaan. Tapi saya katakan, beliaunya nih katakan, ya saya tunggu Pak Riki. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Betapa Tuhan itu baik bagi saya. Dan itu harus saya juga saksikan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat longgar di dalam hal toleransi, Pak Haryono. Ya, siapa pribadi yang tidak berdosa? Selalu berdosa. Sementara upah dosa adalah maut. Iya. Dan kalau orang udah berdosa, tentunya ya bagian-bagian daripada berkat itu juga akan terhambat. Iya, tertutup. Iya. Tetapi Tuhan selalu memberkati itu. Iya. Artinya bahwa toleransi Tuhan itu begitu panjangnya. Panjang sabar. Amin. Amin. Iya. Nah, jadi hal itu juga menjadikan bagian daripada ayo kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus ya datang kepadanya, hampiri hadiratnya. Amin. Ya, maka pada saat itu saya ya seperti yang saya sampaikan Pak Har. Jadi apa yang tidak saya pernah dengar, pernah lihat, saya pikir, tiba-tiba saja kakak saya kemudian ada super chef, yang kemudian datang kepada kami ngobrol bagaimana kalau Tanah Nogotirto itu dijadikan restoran semacam itu. Ya, rembuk keluarga karena saya adalah bagian daripada anggota keluarga, saya tidak sendiri. Maka anggota keluarga, suami, istri, anak-anak harus saya diskusikan, berunding. Iya. Akhirnya kita putuskan, ayo akhirnya jadilah restoran semacam ini. Iya, dengan hal-hal yang tidak saya pikirkan dan mendapatkan satu chef yang di acara Indosiar itu 10 kali menang, tidak pernah kalah, sehingga jadi super chef. Beliau ini ada di tempat ini menjadi owner bersama-sama dengan kami, bersama-sama. Maka datanglah. Saya tidak promosi, tetapi sungguh makanan di tempat ini luar biasa sekali. Begitu Pak Har. Di kota-kota besar, termasuk Jogja, karena tidak sebesar kota-kota metropolitan, tapi saya lihat Jogja ini perkembangan bisnis kuliner kan begitu hebat ya. Di mana-mana banyak restoran baru, kafe-kafe baru berdiri, di tengah kota maupun di pinggiran kota. Nah, termasuk ini restoran How Family ini kan juga muncul di tengah pandemi ya, betul? Iya, betul. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari restoran ini yang berbeda dengan usaha sejenis yang ada di kota Jogja khususnya atau di kawasan Jogja? Apa spesifikasinya? Apa menu istimewanya? Khasnya restoran How Family? Baik, bisa mungkin ceritakan. Baik, terima kasih. Sahabat Bahana, How Family Restoran berdiri tentunya tidak dengan asal-asal, tetapi dengan sebuah pertimbangan, sebuah pemikiran matang. Sehingga kalau kita lihat bahwa area yang ada, yang pertama adalah bagaimana kami membangun restoran ini dengan level kelas bintang. Kelas bintang. Iya, kelas bintang. Sehingga mulai daripada keberadaan untuk dapur sendiri, dia menempati area di sekitar 150 meter persegi hanya khusus dapur saja. Di area tanah berapa ini, Pak? Di area luas tanah 1.545 meter persegi. 10%-nya untuk dapur. Iya, dapur, iya. Oke. Ya,
Dan itu adalah dapur yang sangat bersih, ya, dan itu adalah syarat-syarat yang memang harus kita siapkan sebagai restoran kelas bintang. Ya, kemudian kami berpikir lagi bahwa kami dengan adanya maraknya restoran, ya, resto atau kemudian kafe, warung-warung bertebaran sangat banyak di Jogja ini, saya kemudian berpikir dengan sesama owner, ya, ayo kita buat middle up. Ya, jadi saya buatkan ya area yang benar-benar bisa menampung mereka-mereka yang memang khusus ingin menikmati makanan masakan yang enak, ya. Kemudian suasananya nyaman, tidak terganggu apa-apa, ya. Dan kami juga siapkan untuk seluruh daripada tim yang ada, baik itu di dapur ataupun waitersnya, ya, seluruh bagian yang ada, kami adalah bagian pelayanan kelas hotel, Pak Haryono. Ya, jadi itu konsep bisnisnya dari family restoran ini ya, Pak. Iya. Jadi sasarannya memang middle up. Iya, iya. Dan supaya mereka terpuaskan. Memang kalau tidak ada kekhususannya ya tidak ada daya tarik tersendiri. Iya, ya, betul. Meskipun ini tempatnya mungkin ya tidak di jalan utama, tapi tetap dikunjungi pelanggan-pelanggan yang menikmati sajian di sini. Betul, Pak. Kalau soal namanya sendiri kenapa, Pak? Kok pakai How Family? Baik. How itu artinya? How itu sebetulnya kami ambil dari nama marganya chefnya. Oke, Ya, How marganya. Dan kemudian How kalau di mana-mana juga kita tahu ya bahwa How itu adalah juga sama dengan baik, enak. Iya, semacam itu. Iya, jadi kami sepakat menggunakan nama How Family, ya. Kenapa family? Karena memang kami jaringan untuk konsumen adalah mereka yang datang rata-rata family. Keluarga ya, Pak? Keluarga. Tidak tertutup untuk perorangan. Oh, sangat kami tunggu kehadirannya. Ya, namun tapi yang lebih fokus tadi memang family. Iya. Yang lebih lagi perjalanan ini hampir 1 tahun, ya. Yang luar biasa adalah restoran ini menjadikan satu tujuan bagi mereka atau keluarga yang berulang tahun. Oke, jadi untuk momen-momen event-event tertentu. Betul, Pak. Yang tukar cincin, tunangan. Ulang tahun, tunangan. Ya, dan kemudian dari instansi-instansi yang mereka mau meeting tapi di posisi jajaran-jajaran atas, ya, mereka juga hadir di tempat ini, ya, karena How Family ini adalah kami sediakan dalam konteks kehalalannya, iya, sungguh-sungguh kehalalannya yang di sini. 100%. Oh iya, Pak, seperti itu. Ya. Kalau menu unggulannya apa, Pak? Ya, menu unggulannya di sini sangat banyak ya sebetulnya, hampir semuanya sangat nikmat. Tetapi bolehlah kalau hadir di How Family Restaurant seperti untuk sapi kantonisnya, ya, kemudian nasi goreng yangconya, kemudian ayam saus lemonnya, ya, kemudian bebek goreng keringnya, udang ala How-nya, itu sangat istimewa semua. Iya. Dan satu lagi yang sangat dapat nilai tinggi, cumi gulungnya. Cumi gulungnya. Itu nggak ada di mana-mana yang rasanya semacam itu. Iya. Nah, tentunya sahabat Bahana nanti juga kalau ke Jogja, mampirlah. Yang di Jogja, mari. Jangan segan-segan ke restoran kami. Gitu, Pak. Ya, sahabat Bahana, ini perbincangan saya dengan Pak Riki ngobrol santai di tempat ini. Sahabat Bahana tentu sudah mendapat sedikit gambaran tentang khususnya restoran How Family ini. Ya. Baik yang sahabat Bahana di Jogja maupun yang di luar Jogja, kalau pas berkunjung ke Jogja, sempatkan diri Anda untuk mampir di restoran How Family. Jamin Anda pasti puas dan pasti akan pengen kembali lagi. Amin, iya pasti seperti itu. Baik, Pak Riki, menarik sekali, terima kasih. Nah, kalau ini mungkin sebelum masuk dalam bagian akhir, apa yang sesungguhnya ingin dicapai atau diraih oleh How Family Restaurant? Baik, terima kasih. Jadi visi misi kami ada, ya,
Jadi kami punya visi yaitu mencapai sebuah target penjualan karena memang kami punya kelas dan kami siap menerima justru pada masa-masa semacam ini banyak sekali restoran-restoran yang khawatir. Oleh karena ke depan tahun 2023 katanya masa krisis ya Pak. Iya, masa krisis. Gambaran informasi 2023 itu bayangannya gelap. Betul. Nah, iya. Gimana how restoran family ini mengantisipasi dan siap menghadapi? Baik. Jadi justru menghadapi yang dikatakan tahun 2023 adalah masa resesi, krisis. Tapi justru How Family Restaurant, kami memang menjaring pribadi-pribadi yang tidak terdampak oleh krisis. Ya. Yang tidak terpengaruh oleh krisis. Iya, betul. Ya. Kenapa? Kami belajar di beberapa hotel yang justru tidak memangkas harganya, tetapi justru daripada orang-orang yang tidak mengalami krisis, mereka junek di dalam rumah dan lain sebagainya. Mereka ingin refleksi dan kemudian liburan dan sebagainya. Dan kami siap menerima itu karena apa? Karena kami memiliki level daripada menu yang khas, tapi tentunya dengan bahan-bahan yang premium. Iya, udang, khususnya udang. Chef kami nggak mau pakai udang-udang yang kecil, Pak Haryono. Itu udang itu yang 1 kilonya tuh isi sekitar 40 sampai 50. Gede-gede. Padahal yang di nasi goreng yang Yangzhou, udang itu masih dicacah-cacah lagi. Iya, tetapi beliau konsisten. Dia tetap menghadirkan seluruh bagian yang premium semua. Yes. Begitu Pak Har. Begitu ya Pak ya. Iya. Sampai How Family, iya tetap di tengah krisis pun tetap akan eksis seperti itu. Amin. Dan jadi blessing bagi banyak orang. Iya. Nah, makasih Pak Riki untuk baik. Sebelum kita akhiri perbincangan, satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Riki secara pribadi ini. Apa sih sebenarnya arti hidup bagi seorang Riki Yonatan? Baik, ya terima kasih Pak Har. Kan sudah diberkati usaha, keluarga yang bagus. Bagaimana? Ya, baik. Hidup ini. Ya, sebetulnya kalau Pak Riki mau menyampaikan pada sahabat Bahana, ya kehidupan itu harus apa adanya. Harus apa adanya. Pertama. Yang kedua, kehidupan itu jangan lupa asal-usulnya. Nah, asal-usul dari kita itu dari siapa? Ya tentunya dari Tuhan Yesus. Ya, maka hiduplah sesuai dengan perintah, tuntunan, ketetapan firman Tuhan. Ya, itu. Kemudian pertanyaan Pak Har, apa arti hidup? Ya, satu saja. Jadilah solusi dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Cuma itu. Ya, Pak, ya? Iya, jadi solusi. Bukan jadi sumber masalah. Jangan. Jadi pemecah masalah. Amin. Itu Pak Har. Iya. Iya Pak Har. Itu kalau nilai-nilai kehidupan sendiri yang Pak Riki jalani, pegang dan hayati selama ini apa ini? Nilai-nilai kehidupan ya, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha dan segala bidang. Baik. Tapi ada hal tertentu yang memang ini menjadi ciri Pak Riki, bisa diberkat juga buat sahabat Bahana. Baik, saya jujur juga diberkati oleh banyak hamba-hamba Tuhan dalam proses perjalanan hidup ini. Dan salah satunya adalah bagaimana saya diperkenalkan namanya nilai-nilai keperiaan. Ya, ternyata rumah tangga rusak itu oleh karena prianya yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Iya, Pak Har. Dan di situ saya sungguh sangat diberkati. Bagaimana menjadi imam yang baik, bagaimana menjadi imam yang bertanggung jawab, bagaimana imam yang tidak melempar salibnya, tetapi dia harus memikul salibnya. Dan banyak hal, terutama di dalam hal mendidik anak-anak. Walaupun saya menerima berkat ini baru sekitar 10 tahunan ini, ya. Artinya anak-anak sudah terlanjur cukup dewasa, sudah dewasa. Tetapi saya tetap bersyukur. Ya, dulu saya hanya berprinsip saya kerja untuk keluarga. Anak
apa-apa taunya udah ada. Iya, tapi pada saat saya menerima nilai-nilai tersebut, saya berubah, saya sedikit-sedikit menggantikannya dalam tatanan keluarga. Bagaimana pertama fungsi daripada prianya terlebih dahulu, ya, yang ayo menjadi prianya Tuhan. Betul. Ya, yang kedua juga Ibu Riki, ya, nah beliau juga belajar tentang bagaimana menjadi wanita yang bijak, wanita yang cakap, semacam itu, ya. Dan anak-anak kami yang akan kami wariskan adalah bukan sekedar dalam hal ini adalah materi, Bahar, tetapi adalah warisan yang terbaik daripada, iya, kami adalah bagaimana melihat papanya mencintai oleh pasangan hidupnya, mamahnya. Itu adalah bagian yang sangat luar biasa menurut saya. Dan ini terus akan saya pegang. Dan saya akan setia sampai akhirnya, semacam itu, Bahar. Jadi itu ya Pak, nilai-nilai kepriaan itu yang dikembangkan dan dimaksimalkan seperti Bahar, dalam keluarga, dalam mendidik anak, membesarkan anak, dan juga sebagai suami dari Ibu Riki tentunya. Dan Ibu Riki pun juga ya melakukan bagiannya sebagai seorang wanita yang luar biasa sekali beliau. Wow, luar biasa. Iya. Sahabat Bahana, sharing Pak Riki ini pasti memberkati bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah, sebelum saya akhiri perbincangan saya dengan Pak Riki, silakan Pak Riki menyampaikan closing statement untuk sahabat Bahana dalam pertemuan kali ini. Baik. Silakan, Pak. Ya. Pesan-pesan apa yang ingin Pak Riki sampaikan, silakan. Ya, sahabat Bahana, tetap dalam hadirat Tuhan. Sahabat Bahana, tetap percaya penyertaan, perlindungannya, serta berkat-berkatnya selalu ada buat setiap saudara dan saya yang sungguh mau percaya, yang sungguh mau meletakkan seluruh hidupnya di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itu sahabat Bahana, dan jangan lupa setialah sampai akhir. Wow, seperti itu. Sahabat Bahana, sebuah pesan yang luar biasa bagi sahabat Bahana, bagi kita semua dimanapun, dari Pak Riki. Iya, terima kasih. Tetap selalu dalam hadirat Tuhan, ya, lalu tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Baik, ya. Nah, Pak Riki, seperti tadi sudah saya sampaikan juga sebelum kita akhiri, Pak Riki kepada sahabat Bahana bisa menginformasikan kalau ada yang ingin mungkin nanti ingin sharing lebih banyak kepada Pak Riki untuk tentang jasa atau tentang apa, silakan, mungkin nomor mana yang bisa dihubungi, restoran How Family ini sendiri di mana lokasinya, silakan. Baik, ya. Terima kasih Pak Har. Sama-sama Pak. Jadi sahabat Bahana, apabila ada kesulitan dalam hal membangun, mendesain, kami siap membantu. Ya. Nomor HP daripada Pak Riki adalah 085 930 969090. Sementara How Family ada di daerah Jalan Raya Nogotirto 34, ya, daerah Jalan Godean, ya. Bisa langsung browsing di Google, tinggal ketik How Family Restoran. Di sana sudah ada banyak informasi dan menu-menu yang luar biasa. Terima kasih sahabat Bahana, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Pak Har, untuk kru-kru yang luar biasa, untuk Pak Gondo, kiranya Pak Gondo terus diberkati dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Terima kasih Pak Riki untuk kesediaan sharing dan hadir di Bahana Channel di ruang Kanadia ini. Baik. Tuhan memberkati Pak Riki, Tuhan berkati usaha dan keluarga. Amin. Pelayanan juga. Amin. Nah, demikian sahabat Bahana, obrolan saya yang santai ini dengan hambanya, seorang yang diberkati Tuhan di bidang-bidang usaha yang dijalani selama ini. Kiranya ini menjadi contoh buat kita semua untuk tetap berkarya di bidang apapun dengan semangat tadi, spirit of excellence. Dan disitulah kita akan mendapatkan penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu, tetap semangat. Sampai jumpa di program yang akan datang. Shalom.